Sebenarnya tantangan terbesar sih saya sebagai ibu ya, selain harus bekerja, saya juga harus mengurus rumah dan anak-anak. Yang paling memotivasi saya sih karena awal mula saya datang ke Pulau Bangka itu kan saya mau bekerja ya. Suatu hari saya bakal menjadi ibu, menjadi istri gitu ya, dan saya sudah memang itu tidak akan menghalangi saya untuk tetap kerja gitu, karena buat saya PT Timah itu sudah menyelamatkan saya gitu ketika saya harus masih muda harus kerja gitu. Jadi ya itulah, jadi masih semangat aja gitu walaupun sudah menjadi mama-mama dan istri. Perkenalkan, nama saya Tara Wijayanti. Saya sebagai tenor analisis di laboratorium GBT Bangka Induk. Kalau sehari-hari pekerjaan saya di laboratorium itu menganalisa biji timah yang dikirim ke wilayah Bangka Induk untuk dicek kadar SN-nya, kemudian untuk pembayaran 90%. Kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang tenor analisis itu tentunya harus benar-benar paham tentang mineral yang terkandung dalam biji timah, serta harus mampu mengoperasikan SRF untuk pengecekan kadar SN-nya. SRF itu alat untuk menentukan kadar SN timah. Perjalanan bisa sampai sekarang ini ya benar-benar panjang sih ya, yang awal mula dari magang, kemudian bisa diangkat karyawan. Terus dipindah-pindah juga ke Mentok, saya pernah ya di Belinyu, dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini di Bangka Induk. Banyak. Kalau tenor analisis pekerjaan saya saat ini banyak sekali sih tantangannya. Tantangan terberat itu adalah hasilnya tidak boleh melenceng ya. Karena kalau hasilnya tidak benar dan tidak objektif, tentu akan berpengaruh banget ya sama dengan pembayaran kan. Kemudian di sini juga dituntut untuk jujur dan objektif, karena faktor-faktor eksternal itu kan selalu ada ya, karena kita kan berhubungan langsung dengan pihak asing ya. Sebenarnya tantangan terbesar sih saya sebagai ibu ya, selain harus bekerja, saya juga harus mengurus rumah dan anak-anak. Kalau tantangan terbesar buat saya sih sebenarnya membagi waktu ya Mbak. Jadi harus bisa mungkin dengan waktu istirahat yang sebentar, saya harus bisa ngantar anak, saya harus bisa jemput anak, kemudian kembali lagi bekerja. Dan di bagian saya ini pun pulangnya tidak selalu tepat waktu, bisa sampai malam, bisa hari libur pun masuk. Tapi semuanya karena sudah terbiasa dijalani, jadi ya sudah aman aja. Alhamdulillah sejauh ini untuk bapak-bapak yang ada di area kerja saya, karena memang semuanya bapak-bapak, semuanya support sih, dukung. Untuk teman satu tim juga ketika saya ada keperluan apa harus antar anak ke rumah sakit atau apa, mereka backup gitu, selalu backup ya. Yang paling memotivasi saya sih karena awal mula saya datang ke Pulau Bangka itu kan saya mau bekerja ya. Walaupun saya sudah siap suatu hari saya bakal menjadi ibu, menjadi istri gitu ya, dan saya sudah memang itu tidak akan menghalangi saya untuk tetap kerja gitu, karena buat saya PT Timah itu sudah menyelamatkan saya gitu ketika saya harus masih muda harus kerja gitu. Jadi ya itulah, jadi masih semangat aja gitu walaupun sudah menjadi mama-mama dan istri. Ada sih, saya sebagai perempuan tuh awalnya dulu
dari lingkungan rumah ya Mbak, dari rumah, dari asal tempat saya itu, oh kemana dia kerja, ke Bangka, di tambang, masa perempuan bisa kerja di tambang gitu kan. Tapi mereka itu hanya belum berpengetahuan aja, makanya mereka masih berpemikiran seperti itu. Tapi sejauh ini saya bisa membuktikan dan saya bertahan gitu. Dan alhamdulillah dengan pekerjaan saya sekarang bisa cukup gitu kan. Dan mereka malahan, oh ternyata bisa ya perempuan kerja di tambang gitu, setelah melihat gitu kan. Saya bukan orang yang ini ya Mbak, bukan yang sempurna bisa apa multitasking. Tapi sejauh ini saya selalu menunjukkan walaupun saya perempuan, saya selalu bisa menyelesaikan apapun tugas yang diberikan ke saya. Baik itu pekerjaan kantor, baik itu berusaha sebisa mungkin saya bisa menyelesaikan semua yang diberikan ke saya gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan hasilnya akan sempurna atau tidak, tapi yang jelas apapun itu kita harus coba dulu. Kalau pendapat saya ya, kesempatan bekerja perempuan dan laki-laki itu sudah mendekati sama ya, tapi belum sama ya kalau menurut saya. Karena sampai saat ini masih ada gitu sedikit, contohnya aja nih, mau pergi ke lapangan, kamu di kantor aja, nanti kamu nggak sanggup loh naik turun gunung kayak begitu. Masih ada begitu, walaupun pada akhirnya kalau memang harus pergi ya pergi, tapi masih ada sedikit gitu, sedikit. Satu kata untuk menggambarkan perempuan di Indonesia, kalau dari saya, gesit sih. Ya, karena gesit itu sudah mewakili gitu. Kita kalau lama-lama pelan-pelan, makanya mama-mama ini sering ngomel ya, karena kita dituntut untuk gesit gitu. Harus bisa apa aja, harus bisa set gitu. Kalau misal Ibu kita Kartini masih ada, bangga banget sih ya, karena berkat beliau lah kita para wanita ini, perempuan ini bisa berkarya. Kalau enggak kita cuman di dapur, kita nggak boleh kerja kalau misalnya ini. Jadi mungkin kalau masih ada bakal bangga banget sih. Walau pekerjaan apapun ya, ibu rumah tangga itu kan pekerjaan, ilmu, pengetahuan itu tetap bakal berguna. Kita mau dimanapun, kalau kita bisa menuntut ilmu, kita punya ilmu, perempuan punya ilmu, dimanapun akan terpakai gitu. Aku ada sedikit pesan sih untuk teman-teman yang di luar sana masih bekerja, berjuang menjadi, mau yang masih single atau ibu-ibu yang sambil bekerja. Aku pesannya cuman ini aja sih, kalian harus kuat dan sabar aja. Bersyukur atas apa aja yang kalian miliki sekarang. Kalaupun belum bisa mendapatkan apa yang diimpikan, tetap semangat aja, bersyukur aja, pasti nanti ada jalannya. Kalau tips agar tetap bertahan gitu ya di posisi yang sedang dijalani, menurut aku sih intinya apapun yang sudah kita jalani dan apapun yang sudah ditakdirkan kepada kita itu pasti ada nilai kebaikannya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan mengeluh, karena suatu hari pasti ada nilai kebaikannya yang bahkan kita nggak nyangka. Selamat Hari Kartini untuk seluruh ibu-ibu, seluruh wanita di dunia ini. Kita sebagai wanita harus selalu semangat, bersyukur, dan selalu bangga pada diri kita. Jangan lupa kita harus selalu cinta pada diri kita.